Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos program hamil. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa mitos yang masih banyak orang percayai. Masih ada banyak yang mempercayai bahwa itu benar-benar bisa untuk menyebabkan terjadinya kehamilan dengan cepat. Beberapa wanita yang ingin mendapatkan kehamilan itu bisa melakukan beberapa hal seperti misalnya konsumsi obat-obatan, kemudian juga melakukan hal-hal yang mungkin dipercaya seperti mitos-mitos. Nah, di sini mitos-mitos ini kita akan pecahkan apakah itu memang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan atau cuma mitos belaka. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mitos yang pertama adalah tentang mengkonsumsi tauge atau kecambah. Nah, sebenarnya untuk hal ini itu memang ada hasil penelitiannya. Ini pernah diteliti bahwa mengkonsumsi tauge atau kecambah ini bisa meningkatkan kesuburan pria. Tapi belum ada hasil penelitian atau belum ada yang meneliti tentang manfaat tauge atau kecambah ini pada perempuan. Jadi untuk perempuan yang mungkin pada saat program hamil itu banyak mengkonsumsi tauge, ya tidak apa-apa, tauge kan sehat. Tapi kalau untuk meningkatkan kesuburan wanita itu belum ada hasil penelitiannya. Karena sebenarnya tauge atau kecambah ini itu manfaat untuk meningkatkan kesuburan untuk perempuan itu lebih ke kacang hijaunya. Jadi kacang hijau itu kan mengandung yang namanya asam folat. Nah, asam folat inilah yang bisa meningkatkan atau bisa mempermudah proses atau program hamil moms. Mitos yang kedua adalah kurma muda. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Jurnal Obstetrik dan Ginekologi, itu menyatakan bahwa kurma muda itu tidak terbukti untuk meningkatkan kesuburan. Tapi kurma muda ini bermanfaat atau bisa memperlancar proses persalinan apabila rajin dikonsumsi oleh ibu hamil, apalagi di trimester ketiga menjelang persalinan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil penelitian Jordan University of Science and Technology. Jadi semuanya sudah melalui hasil penelitian ya moms. Jadi biasanya kan saya juga lihat ibu-ibu yang program hamil itu dengan rajin mengkonsumsi kurma muda. Nah, jadi di sini hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa, saya ulangi lagi, kurma muda dari hasil penelitiannya itu tidak meningkatkan kesuburan, tapi untuk memperlancar proses persalinan. Jadi itu sebaiknya dikonsumsi oleh ibu hamil yang usia kehamilannya itu trimester 3 untuk memperlancar proses persalinan. Seperti itu. Hal yang ketiga atau mitos yang ketiga adalah mengangkat kaki ke atas setelah berhubungan seksual. Nah, apakah ini mitos? Jadi biasanya kan banyak orang yang mengatakan bahwa setelah berhubungan seks kaki diangkat ke atas supaya spermanya itu tidak keluar. Nah, sebenarnya untuk terjadinya kehamilan tanpa moms angkat kaki ke atas pun itu tergantung dari kualitas spermanya. Jadi kalau misalnya kualitas spermanya bagus, itu tanpa harus kaki diangkat itu bisa terjadi kehamilan. Tapi kalaupun misalnya kualitas spermanya itu tidak bagus, meskipun kaki diangkat tinggi untuk supaya dengan niat seperti itu, dengan niat supaya spermanya itu cepat masuk, tapi kualitas spermanya tidak bagus, ya itu juga kecil kemungkinan untuk terjadi kehamilan. Tapi tunggu dulu moms, beberapa ahli berpendapat bahwa melakukan hal itu boleh-boleh saja. Katanya tidak ada salahnya mencoba hal ini karena ada peluang untuk terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur. Selanjutnya atau yang keempat adalah mitosnya, yaitu menahan kencing setelah berhubungan. Nah, biasanya beberapa orang beranggapan bahwa
Kalau misalnya setelah berhubungan seksual kemudian seorang wanita itu kencing, maka spermanya itu akan dibersihkan, akan bersih, dan itu akan mempersulit terjadinya kehamilan. Dan sampai saat ini ternyata masih banyak yang mempercayai seperti itu. Jadi banyak orang yang dalam program hamilnya itu setelah berhubungan itu tidak kencing meskipun sangat ingin untuk buang air kecil, tapi mereka menahannya karena dengan alasan supaya spermanya itu tetap bertahan dan tidak keluar. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa saluran untuk kencing, saluran urin berbeda dengan saluran atau berbeda dengan vagina. Nah, di saat sperma masuk itu di vagina, sementara saluran kencing atau urin ini keluar di saluran kemih. Jadi berbeda, meskipun moms buang air kecil, sperma itu tidak akan dibersihkan atau tidak akan keluar karena air kencing, karena salurannya berbeda. Justru menahan buang air kecil setelah berhubungan seksual itu akan berpotensi untuk terjadi yang namanya infeksi saluran kemih atau ISK, infeksi yang juga berbahaya sebenarnya. Jadi untuk moms yang sebelum menonton video ini, untuk program hamilnya itu menahan kencing setelah berhubungan, sebaiknya jangan ditahan karena itu bisa menjadi penyakit. Mitos yang terakhir atau mitos yang kelima adalah mengkonsumsi obat batuk. Nah, ini adalah hal yang sangat membangunkan. Kemarin pas saya cerita-cerita, jadi ide dari yang saya sampaikan ini berdasarkan dari apa yang saya lihat di sekitar saya, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Itu ada teman saya yang mengatakan bahwa dia program hamil rajin mengkonsumsi obat batuk karena katanya kandungan dari obat batuk itu bisa meningkatkan kesuburan. Dan di situ saya berpikir, apakah benar memang seperti itu atau cuma teman saya ini yang salah informasi? Ternyata saya search di Google, ternyata benar-benar ada yang namanya cara atau meningkatkan kesuburan dengan obat batuk. Nah, begini moms, obat batuk itu adalah obat untuk orang batuk. Sementara untuk orang yang ingin program hamil itu biasanya kan diberikan asam folat. Untuk moms yang belum menonton video saya tentang program hamil dengan asam folat, bisa lihat di sini. Nah, itu saya sudah buat videonya untuk program hamil, dan alhamdulillah banyak kok yang berhasil dengan program hamil dengan asam folat itu. Nah, di sini kita lanjut. Jadi obat batuk jika dikonsumsi dengan orang yang tidak batuk itu akan memberikan efek yang buruk untuk kesehatan, untuk diri kita yang mengkonsumsinya. Jadi katanya konsumsi obat batuk itu lebih dominan itu dikonsumsi oleh laki-laki karena katanya akan meningkatkan kualitas sperma. Katanya kandungan dalam obat batuk itu bisa meningkatkan kualitas sperma sehingga sperma itu bisa cepat untuk membuahi atau bisa bertemu dengan sel telur sehingga terjadi pembuahan seperti itu. Nah, sementara obat batuk itu adalah obat untuk orang batuk. Kalau misalnya orang yang tidak batuk kemudian mengkonsumsi obat batuk, itu bagaimana? Itu sama halnya menzolimi diri sendiri. Misalnya obat batuk. Nah, obat batuk itu fungsinya untuk apa? Ya, meredakan batuk. Kemudian kalau obat batuk yang dikonsumsi itu nanti obatnya bingung. Dan juga saya sudah cari-cari tentang penelitian tentang konsumsi obat batuk bisa meningkatkan kesuburan laki-laki. Saya belum dapat sampai sekarang. Jadi untuk moms atau untuk siapapun itu yang pernah melakukan atau mengkonsumsi obat batuk ini, sebaiknya ditunda dulu. Sebaiknya konsumsi obat itu dari resep dokter. Jadi konsultasilah sebelumnya sebelum mengkonsumsi obat dari hasil searching di internet yang belum tentu kebenarannya. Oke, mungkin itu saja moms yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Juga untuk moms yang ingin menyarankan apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.